Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfianti Handayani, NPM B1A017217. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek-subjek hukum internasional. Pengertian dari subjek-subjek hukum internasional di sini memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Ada dua macam subjek hukum internasional, yaitu yang pertama subjek hukum internasional penuh dan subjek hukum internasional yang terbatas. Di sini pengertian subjek hukum internasional penuh yaitu subjek hukum internasional tersebut memiliki kemampuan penuh dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menurut hukum internasional. Sedangkan subjek hukum internasional terbatas artinya hanya dapat melakukan perbuatan hukum terbatas yang diakui dengan hukum internasional dan ada kalanya dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan secara utuh dan mandiri. Subjek hukum internasional penuh terdiri dari yang pertama negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Vatikan Tahta Suci. Lalu yang kedua subjek hukum internasional terbatas terdiri dari yang pertama satu ICRC, yang kedua bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan atau bangsa yang terjajah, yang ketiga belligerent atau pemberontak, yang keempat individu, dan yang kelima perusahaan multinasional. Di sini saya akan mengangkat subjek hukum internasional yaitu ICRC. ICRC atau International Committee on the Red Cross didirikan pada 5 Mei 1919 di Jenewa, Swiss oleh Henry Dunant dan menjadi subjek hukum internasional terbatas berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang dan protokol tambahannya pada tahun 1977 dan 2005. Masuknya ICRC sebagai subjek hukum internasional ditandai dengan diberinya ICRC mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional yang tercantum secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Sehingga ICRC menjadi salah satu pihak dalam hukum humaniter. ICRC adalah organisasi internasional yang didirikan oleh perorangan, sehingga disebut NGO atau Non-Governmental Organization yang sebenarnya tidak dapat menjadi subjek hukum internasional. Namun, karena tujuan pendiriannya untuk alasan kemanusiaan tanpa memandang suku, etnis, ras, dan agama, lama-kelamaan tersebut mendirikan organisasi yang palang merah mereka sendiri yang bersifat nasional. Organisasi-organisasi inilah yang kemudian menjadi anggota ICRC dalam perkembangan selanjutnya. ICRC terdiri dari yang pertama International Committee on the Red Cross, yang kedua International Committee on the Red Crescent, yang ketiga International Committee on the Red Crystal. Ketiga organisasi ini kemudian menjadi induk dari organisasi-organisasi serupa yang kekebalan mutlak melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat antara negara-negara tersebut dengan ICRC. Salah satu contoh kasus atau konflik yang melibatkan ICRC di sini yaitu intervensi kemanusiaan International Committee on the Red Cross atau ICRC terhadap korban konflik di Suriah. Konflik Suriah ini bermula pada tanggal 15 Maret 2011. Terjadi aksi demonstrasi besar-besaran untuk memprotes dan menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. Akibatnya, pemerintah mengarahkan angkatan darat Suriah untuk mengamankan pemberontak dan menembak seluruh demonstran seluruh tempat di Suriah. Perlawanan dari massa semakin meluas dan diperparah dengan penggunaan senjata. Massa terdiri dari tentara yang menentang relawan serta sipil pemberontak. Hingga tahun 2012, pemberontakan senjata terus berlangsung dan telah sampai pada kota-kota besar di Suriah seperti Damaskus dan Aleppo. Konflik bersenjata yang berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda penyelesaian. Dalam situasi konflik internal atau konflik bersenjata non-internasional di suatu negara seperti di Suriah, seringkali krisis kemanusiaan yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat dalam konflik bersenjata antar negara. Sehingga peristiwa ini mendapat kecaman dan berbagai pihak di seluruh dunia, mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, namun juga warga sipil seperti anak-anak dan kaum wanita. Rumah-rumah penduduk dan fasilitas-fasilitas umum mengalami kerusakan. Setiap hari jumlah korban semakin bertambah, sementara pelayanan medis tidak efektif dikarenakan kerusakan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sengaja diserang. Syrian Observatory for Human Rights mengumumkan jumlah korban tewas sudah mencapai 162.402 jiwa sejak konflik terjadi pada Maret 2011.
ICRC secara resmi menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan perang saudara yang telah mengarah ke dalam konflik bersenjata non-internasional yang diumumkan pada 15 Juli 2012. ICRC yang merupakan organisasi non-governmental terlibat langsung dalam konflik internal di Suriah dengan tujuan untuk membantu korban konflik. ICRC adalah organisasi humaniter yang berlandaskan pada hukum humaniter internasional atau International Humanitarian Law. Sebagai hasil dari Konvensi Jenewa, hukum tersebut bersifat customary law yang berarti dapat berlaku di mana saja ketika terjadi krisis kemanusiaan tanpa diperlukan adanya ratifikasi. Pendirian komite ini berawal dari pemikiran Henry Dunant bahwa harus ada suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam membantu para korban perang, baik penduduk sipil maupun militer. Lembaga ini bersifat netral dalam arti tidak memihak kepada salah satu negara yang terlibat dalam suatu perang, sehingga dapat memberikan pertolongan bagi para korban perang secara efektif dan efisien. Setelah ICRC didirikan, keberadaan ICRC semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional. ICRC memiliki peran yang besar dalam upaya memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban pertikaian senjata, baik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara maupun dalam konflik antar negara. Hal ini terlihat dengan diberikannya mandat oleh masyarakat internasional kepada ICRC untuk menjalankan fungsi dan perannya terutama lingkup hukum humaniter. Fungsi dan peranan ICRC selain tercantum dalam Statuta ICRC juga terdapat dalam 4 buah Konvensi Jenewa pada tahun 1949 dan 2 buah protokol terlibat dalam perang, seperti penduduk sipil. Selain itu, sulitnya mendapatkan akses makanan dan minuman yang sehat dialami oleh korban perang yang berdampak pada peningkatan rakyat Suriah yang meninggal pada setiap harinya. Sumber air dan makanan di Suriah pun seperti sumur dan perkebunan mengalami kerusakan sebagai akibat serangan militer dari pihak yang berkonflik di Suriah, sehingga rakyat Suriah tidak bisa mendapatkan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga korban perang di Suriah hanya bisa mendapatkan akses internasional sudah datang. Secara keseluruhan, korban perang yang terluka dan korban tewas, baik tentara maupun sipil, tidak mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional mengatur bahwa bagi mereka yang berstatus non-kombatan harus mendapat perlindungan selama berlangsungnya konflik. Penduduk sipil adalah termasuk dalam kategori yang mendapatkan perlindungan tersebut. Selain perlindungan kepada penduduk sipil secara umum, ada beberapa kelompok dapat dianggap sebagai kelompok yang rentan vulnerable dalam konflik bersenjata seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua. Kelompok-kelompok inilah yang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam aksi-aksi kemanusiaan. Selama berlangsungnya konflik bersenjata, khususnya terhadap perempuan, saat berlangsungnya konflik bersenjata, kekerasan terhadap perempuan akan meningkat karena perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seperti perbudakan, pelecehan seksual, sehingga perlindungan terhadap perempuan perlu dilakukan ketika konflik sedang berlangsung. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik internal yang terjadi di Suriah telah menjadi perhatian dunia internasional. Sebab telah banyak memakan korban yang bukan saja pemberontak atau warga senjata, tetapi juga masyarakat sipil menjadi korban atas perang yang terjadi di beberapa wilayah di Suriah. Semenjak itu, beberapa organisasi-organisasi internasional maupun beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Perancis, yang sangat kekeh terhadap pengecaman pemerintah Bashar al-Assad dengan tuduhan penggunaan senjata kimia beracun. Dengan alasan tersebut, maka pemerintah Suriah dianggap melakukan pembunuhan massal melalui penggunaan senjata beracun yang dianggap telah mengancam keamanan manusia. Dengan begitu, ICRC hadir mengintervensi konflik tersebut dengan melakukan tugasnya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi netralitas dan kemandirian, sehingga tidak akan menimbulkan provokasi, bahkan dapat membantu untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan. Seperti 3 hal yang dilakukan oleh pihak ICRC, yaitu dukungan untuk kebijakan nasional, membangun kapasitas kelembagaan dan sistem untuk perlindungan terhadap semua warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah perlindungan hak asasi manusia dan khususnya perempuan di Suriah. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC berlandaskan hukum humaniter internasional atau HHI serta atas nama perlindungan HAM.
dalam melakukan tugasnya, yaitu melindungi dan membantu korban konflik bersenjata, merupakan mandat dari negara-negara melalui Konvensi Jenewa tahun 1949, beserta protokol tambahan pada tahun 1977 dan 2005, yang menggantikan Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1846. Mandat dan status hukum ICRC berbeda dengan PBB dan juga LSM pada umumnya. Namun, kapabilitas ICRC dalam kasus konflik Suriah hanya untuk mengatasi akibat konflik. Instabilitas politik serta konflik yang berkepanjangan di Suriah merupakan faktor semakin meningkatnya krisis kemanusiaan. Menurunnya krisis kemanusiaan di Suriah. Demikianlah penjelasan saya tentang subjek-subjek hukum internasional. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.